Gue bahan kalau dipenuh lamaan rasta jadinya. Nah itu bener nggak? Itu dia, nak aneh lagi. Selamat datang Sesi di channel lu, channel sesi apa channel nih? Di sesi Sabtu Ngablu nih di channelnya Mas Royal Musik. Musik. Ngopi dulu deh, biar agak pecah. Jadi hari ini hari apa sih? Ini hari Sabtu. Sabtu kan? Sabtu ini. Oh iya Sabtu ya. Sabtu Ngablu ya. Yoi. Jadi kita mau ngobrol nih masalah tentang masalah tentang masalah. tentang masalah. Iya, karena band ini banyak masalah sebenarnya. Jadi kita mau ngobrol tentang Ya, masalah kan? nih. Dengan narasumbernya nih, vokalisnya nih. Nah, sebenarnya ada satu lagi cuma kelihatan. Ini ada nggak kelihatan di situ. Jadi ini Jang, gue mau nanya nih. Nah. Maestro itu sebetulnya apa sih? Kayak gimana sih? Ayo. Mas Royal itu band harusnya band. Cuman karena keadaan yang membuat kita jadi tercerai-berai, jadi Duo. jadi duo. Sebenarnya nggak duo, tapi kalau di panggung nggak duo ya, kita tetap berempat ya, berempat atau berlima lah, atau mungkin bahkan bersepuluh dengan bikin vokal yang seksi. Ya, cuman Haus kayaknya. haus. Cuman karena keadaan, jadi untuk proses kreatif kita hanya bekerja dua player. Ya kan? Itu fungsinya buat apa? Tuh, itu. Nah, fungsinya biar pingpong ide itu nggak buntu. Nggak cepet ya? Yoi. Kok nggak cepet dong? Tektok. Maksudnya bukan apa-apa ya, maksud gue kalau kayak berkreasi atau lagi kreativitas lagi tinggi, terus tiba-tiba ada yang satu terus tapi nggak nyambung. Dade do istilahnya. What the Kalian sumber. Iya. Atau dalam artian beda apa ya? Beda visi. Kenapa gini? Tapi gini loh, kalau gua mau nanti next mau bertiga lagi, mau berempat lagi boleh. Cuman gini, kita satu mintanya ide banyak boleh, tapi tetap ya. Visinya untuk kemajuan band. Betul dong, bukan untuk setuju. bukan buat Kemajuan apa? Si bedul si siapa kayak? Iya, gua kelihatan keren atau si Joni. Gitar gua kelihatan keren atau suara gua keren atau suara drum gua kelihatan enak, bukan gitu loh. Jadi intinya sih di situ, intinya untuk kemajuan band gitu loh. Jadi kalau tetap sih kita membuka lowongan buat siapapun di luar sana ya kan, yang berminat, yang tertarik untuk kerja gila dan kerja bareng. Ayolah ya kan, kita nggak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan siapapun. Oke. Terus nah sekarang sebetulnya MS itu kapan sih kumpulan itu ada eksis di muka bumi yang tercinta ini? Jadi kita sering bahas ini berulang-ulang ya, Mas Roy itu terbentuk ya itulah 12 ya. Jadi sebelum waktu itu emang bener sih. Jadi tanggal 12 bulan 2012. Oke. Emang bener-bener karena waktu itu emang masih Sukiamat tuh. Yoi, Sukiamat karena emang kita orang gila. Tahu kali gitu ya. Gue ya. Iya, akhirnya gua ngeband dulu deh. Maksudnya bukan ngeband dulu sih, lanjutin ngeband. Udah ngeband, cuman kita lanjutin ngeband lagi dengan materi, dengan bikin karya yang baru. Gua nggak mau yang lama gitu. Dalam artian udahlah kita bikin baru. Nah, gua ngajak si bapak ini nih, ya kan? Siapa bapaknya? Nah. Pak. Bapak di luar dengan Pak. Nah, gua ajak dia. Gue bilang gue gak suka lo main bass. Sorry main drum. Dijelasin dulu dong. Oh iya. Tahu langsung aja. Jadi awalnya bapak ini drummer. Dia drummer. Tapi Raul lebih suka kalau bapak ini main bass. Emang gue orangnya bener polos kan. Gue gak suka lo main drum. Bener kan? Gue nggak pakai. Ya nggak pakai. Maaf lah kan. Gue nggak suka lo main drum. Tapi kalau mau ikut di gua, masih banyak ya. Ya kan, lu main bass. Nah, terus ini
Nah. Gue sempet dengar ceritanya nih, nggak tau gue dengar apa gue ngalamin ya. Ah. Jadi saat pertama kali main latihan pertama, ngulik lagu nih, sesi pertama latihan, seteman beda. Wah, Itu gimana tuh? Iya. Itu juga gila, karena ya gitu, karena kita mau beda dengan orang, jadi settingan itu diturunin setengah. Dan lu, gue ya. Nah, dan lu dengan PD-nya datang bawa ampli pas. Oke, Siap dong, gitu. Audisi ya, itu kan audisi latihan pertama. Iya, dan gua di bawah Dewan pembina band. Yoi, bawa gitar. Waktu itu lagunya apa ya? Kalau nggak salah lagunya The Calling Adrian, kalau nggak salah. Kita mau main Adrian. Kita main dengan PD-nya, oke siap, ya kan? Karena gue waktu itu masih berdua ya, waktu itu berdua dulu ya, jadi cuma gue sama gue jamming. Jika main, ya kan gue siap, gue di drag, lu juga yoi, kan intronya E ya, intronya E open ya, tak tuh teng, karena ternyata tuningnya beda. Yoi, tahu tuning tengah. lu PD si basis baru, Yubi datang dan polosnya, teman standar. Nggak tahu apa-apa. Udah itu paling hal paling gila. Tapi ya apa ya, semuanya jadi cerita, semuanya bahwa nggak ada semua ujuk-ujuk. Maksudnya proses. Semuanya ada proses. Jadi gua pun sama, gua pun tadinya dari gitaris, terus banyak yang masih masukan. Oh iya, masih masukan, wah soal lu gini, lu soal lu habis 10 lagu kalau lu nggak latihan, kalau lu nggak belajar. Akhirnya gua belajar vokal di Genius Music Course. Mati Sarwani tuh. Iya, thank you. Itu juga sangat berpengaruh, sangat membuat gua ya bisa ya nyanyi 2 jam, bisa nyanyi konsisten, bisa bisa mengatur pernapasan, vokal itu thank you banget. Itu juga sangat-sangat membantu gue, sangat-sangat membantu Maestro Yoyo juga gitu, dalam artian untuk berkarir, untuk berkarya di dunia musik Indonesia gitu. Visi misinya sebetulnya tuh kayak gimana? Maestro Yoyo ini. Visinya sih makhluk ini bervisi dan bermisi apa makhluk ini sebenarnya tujuannya? Visinya adalah gue nggak peduli, nggak peduli di sini di Maestro itu siapapun orangnya. Yang penting benderanya berkibar. Kalau perusahaan pelangi yang penting. Mau siapapun personelnya kan ibarat pegawai bisa datang dan pergi, tapi kan kantornya tetap ada. Gue di sini maksudnya tidak membutuhkan yang namanya keren sendiri, ngetop sendiri. Gue nggak peduli. Kalau misal begitu bisa aja solo, bisa aja bikin sendirian lah, bisa kan lu sendiri gitu. Cuman gue nggak di situ visi gue adalah gue pengen ada sebuah band namanya Maestro Yoyo, itu nanti siapa aja isinya. Pun kalaupun gue udah nggak sanggup, ya gue bisa mengundurkan diri atau gimana pun, siapapun itu ya. Jadi intinya benderanya ada, berkibar terus, dan yang pasti karyanya jangan sampai hilang. Atau enggak jangan sampai mandek, jadi nggak berkarya lagi atau nggak ada. Dan MSI itu sebenarnya walaupun tidak secara fisik rilis album, tapi kan 10 dulu 2013 10 lagu satu album kita pernah merilis, walaupun hanya di waktu itu ya digital gratisan ya kan, karena India. Tapi sayangnya adalah gua nggak punya, cuma nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya rilisan itu ya, walaupun hanya di digital ya silakan menikmati lah. Itu masih fresh waktu itu kan, baru bikin masih gitu ya. Makanya ada pesan dari senior juga bahwa jangan dihilangkan untuk caci-caci itu. Nah, dan gua adalah orang yang perfeksionis, jujur aja. Nah, ya itu gua dengar kayak gitu. Gua dengar dan gua lihat, gua saksikan saya juga alami gitu. Jadi kalau lu kerjanya itu
menurut lu kurang begitu sempurna, lu akan lo keep itu. Ya. Tidak lo akan keluarkan. Ya, dan itu adalah apa ya? Dibilang tuh buruk sih, tidak bagus seperti itu. Jadi gue selalu ingin menampilkan yang terbaik, menampilkan yang paling sempurna. Ternyata emang manusia tidak. Oh ya. Ya kan, tidak bisa sesempurna itu gitu loh. Dan gue ngerasa nggak mau gitu. Kayak contoh di album yang pertama itu, karena gue menurut gue soundnya kan bisa drumnya atau gitarnya atau apa aja, maksudnya kok mentah gini-gini. Dan itu mengaruhi lo. Gua sangat ke distract untuk kayak gitu, benar-benar rusak apa sih namanya mood gua. Apa sih namanya? Padahal terkadang lirik mereka atau misalnya tanggapan mereka tuh mungkin ini namanya selera kan kita nggak tahu. Betul. Ada si A dengerin tapi dia karena dia terpengaruh dengan Guns N' Roses atau Metallica atau apa rock atau hard rock, kok gitarnya nggak kayak gitu sih soundnya. Ada misalnya karena dengerin modelnya alternatif, Blur, Oasis. Iya. Nah, itu. Jadi itu mempengaruhi lo. Betul. Dan gua akhirnya udah album itu apa sih namanya ya dipendem nggak jelas dan akhirnya hilang entah kemana ya kan. Kalau dipendem nah itu bener itu dia nggak aneh lagi ya kan. Nah jadi tadi metrologi dengan tanggal 12 Desember tadi kan tanya itu genrenya sih. Genrenya kalau kita bilang sih alternatif rock and roll. Kita akarnya emang rock and roll, tapi kita karena suka dan sangat terinfluence dengan genre lain, akhirnya ya jadi alternatif itu udah artian tahu kan lo kalau mau ke puncak jalur alternatif ya. Iya kan. Alternate gitu loh. Jadi kita kadang-kadang di lagu itu ada unsur kalau kata orang gaya-gaya Jesse, padahal kita nggak gape di Jesse gitu, cuman ya udahlah dicip-cip sedikit Jesse ya kan. Ada swingnya misalkan, ada swing, padahal kita nggak jauh-jauh amat gitu ya kan, cuman hanya setetes aja ya kan. Mungkin nanti nextnya akan ada apa kemoncong, akan ada jadi lebih kepada teknik apa namanya bahan itu saluran campuran dari berbagai macam. Jadi apa yang pernah kita resapi, yang pernah meresap di dalam kita, di otak sama di hati atau di jiwa ini, ya kita tuangkan di masyarakat. Karena kita pernah mendengar namanya Marillion, misalkan lagu jazznya The Rippington, gue pernah dengerin, ya mungkin gue dengerin si Korea, tapi gue nggak ngulik, cuma hanya dengerin aja. Iya. Ini juga ribet di gue. Iya, karena ngerusak kayak apa ngerusak ya. Untuk gua mungkin ya ngerusak tuh dapatnya. Iya, mungkin waduh ya kan. Iya, karena gua mungkin pencipta lagu, pencipta musik, jadi ya hanya bisa dengerin. Jadi gua hanya bisa dengerin. Paling ngulik cuma 2 bar. Itu pun udah setengah mampus ya kan. Gitu loh. Jadi ini semua yang kalau mau nonton atau mendengarkan udah ada. Dan sepertinya ya itu lagu enak, keren enak, kane ya. Cuman suka kane. Cuman permasalahannya kan gue percaya bahwa lagu itu orang lagu nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak enak, pasti enak. Cuman ini permasalahannya adalah selera satu, kedua momen. Oke. Momentum. Ketiga ya emang daya dobraknya dalam artian emosi, ya segala macam itu elemen akan mempengaruhi sebuah karya itu jadinya seperti apa kan. Kalau dipikir-pikir ini ada lagu nggak enak itu satu lagi lah, terakhir yang paling nggak enakin adalah lakinya lagu itu atau lakinya karya itu. Kalau kita taruh di depan di atas paling nomor 1, lu nggak bakal ngapain dong. Udahlah, emang udah lakinya nggak untung, ya gue ngapain kerjain, besar gitu. Atau enggak, wah lakinya udah untung ya gue ngerjain. Itu makanya laki itu dibilang menentukan faktor laki itu menentukan, tapi nggak bisa taruh di depan. Nggak bisa lu ngandalkan itu. Karena tetap aja ujung orangnya adalah dia lo bekerja keras. Penyiapan rencana. Betul. Produksi kan, dari mulai lu bikin lagu segala macam, proses rekaman. Jadi kita istilahnya di sini sharing sih, maksudnya bahwa ngeband itu bukan hanya melulu tentang bikin musik, bukan hanya melulu tentang bikin lagu, atau
apa ya, kejerang-kejerang gitu ya. Ini kita bicara band serius ya, maksudnya dalam artian lu mau pengen serius lu mau merambah ke industri musik ya, walaupun kita masih belum taraf top, tapi ya kita berbagi aja. Maksudnya dalam artian gini, berkarya itu apa ya, ada semua, ada planning, ada master plan-nya gitu. Kita pikirin dulu ini kita genre gimana ya kan, terus kita mau seperti apa gayanya. Gaya itu dalam artian panggung, kayak keseharian, apa sih namanya, branding image ya kalau dibilang ya. Maksudnya lu mau apa yang disampaikan ke si penonton, si penikmat itu gitu loh. Kalau kita misalkan, gua maunya pop, silakan, tidak ada yang melarang kok. Lu mau main musik pop, mau main lu rap, bebas, tidak ada masalah. Yang pasti ada lu punya planning dan satu minimal lu punya partner 2 di band itu atau 3 boleh lah. Maksudnya dari lo sendiri tinggal solo. Itu solo. Beda, tim itu beda dengan mungkin itu bukan, tapi kan itu tim, bukan cuma itu beda. Band bentuknya. Band. Karena dalam proses kreativitas itu yang sulit adalah itu pingpong ide itu menyatukan ide di kepala. Kayak 2 orang, 3 orang, 4 orang dan bla 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 semuanya. Itu yang paling sulit. Makanya jadi kalau yang sekarang ngeband nih, baru ngeband atau udah ngeband, jadi bikin planning band mau apa, mau seperti apa, mau gimana. Masalah karya ya tetap mengalir apa ada seperti lagu kita. Iya gitu loh. Nanti akan ketemu gitu loh. Ya kerja keras dulu. Istirahat dulu. Jangan senang-senang dulu baru ini ya. Istirahat dulu, senang-senang entar. Senang mulu. Senang kerjanya kapan? Ya, itu juga jangan. Untuk setelah single tadi ada lagi kan nanti ini planning rencananya nih single yang kedua dari yang cukup nih. Yoi, kita bahas di sesi kedua kali ya. Oke ya, tapi kita kasih dulunya dulu. Oke. Akan ada rencana. Cuman materi gimana nanti dibahasnya di sesi berikutnya. Oke. Jadi gimana untuk saat ini? Oke. Biar kalian penasaran sebenarnya. Intinya sih itu. Penasaran dan mau subscribe, like, komen. Terus kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Mau ngecengin juga jangan sungkan-sungkan. Udah bebas. Sampai jumpa di Sabtu Ngablu berikutnya. See you.